Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi menemani Anda semua dalam program Indonesia Business Forum. Kita masih bersama Bapak Beni Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Beni Cuaca. Halo, Bro Bagas, sahabat Eljon. Baik, terima kasih Pak Beni telah menemani kami masih sampai di segmen ini. Dari segmen sebelumnya sahabat Eljon kita sudah membahas mengenai creative accounting for non-accountant hingga pola-polanya. Nah, di segmen ini kita akan membahas teknik-tekniknya ya Pak Beni ya. Ya, tekniknya Oke. Bro. Tekniknya, Teknik caranya. cara dari creative accounting ini ya Pak Beni. Nah Pak Beni kita Betul. langsung masuk saja untuk itu. Uh, kita masuk ke pertama ya Pak Beni, teknik manipulasi laba Pak Beni. Itu seperti apa? Nah, manipulasi laba Bro Bagas ya, sahabat Eljon. Nah, rata-rata tadi yang kita bahas di segmen-segmen sebelumnya Bro Bagas, rata-rata kalau para business owner atau para pihak ketiga ya, hati-hati dalam menganalisa suatu laporan keuangan ya. Jangan keburu senang melihat margin itu besar atau keburu sedih melihat margin itu kecil. Nah, karena ini adalah salah satu teknik daripada si accounting melakukan creative accounting gitu loh. Nah, bagaimana cara memanipulasi margin? Simple bro, memanipulasi margin bro. Bro Bagas mau sekarang marginnya besar. Kalau Bro Bagas sekarang mau marginnya besar, simple. Pendapatannya ada atau nggak ada pendapatan, saya anggap aja ada pendapatan. Ya, saya anggap ada contoh. Saya buat aja invoicing, pura-puranya ada pendapatan, lalu saya taruh di piutang. Jadi ini ada pendapatan nih Bro Bagas, tapi taruh di piutang. Nah, customernya bisa saja saya buat customer fiktif. Iya, pura-pura ya Pak ya, bohongan. Bohongan. Nah, itu kan sudah sangat ekstrim ya, sangat ekstrim ya. Itu penipuan banget ya. Itu penipuan banget. Itu sudah bukan jalur wajar lagi itu so penipuan. Ya kan Bro Bagas ya. Atau sekarang Bro Bagas bilang, "Pak Beni, kecilkan kita punya margin supaya nanti nggak kena bayar pajak yang besar gitu ya." Udah, masukin seluruh beban-beban ke dalam itu. Bahkan beban-beban pribadi pun dimasukin ke dalam perusahaan. Nah, apa benar langkah-langkah kita seperti itu? Pasti nanti orang pajak juga akan koreksi, bro. Akan mengoreksi, kalau beban ini nggak boleh loh diakui ke dalam beban perusahaan. Masa ownernya contoh ya, sewa mobil sport untuk kebutuhan pribadi, dia masukin sebagai beban perusahaan. Itu pajak pasti akan koreksi, bro. Gak masuk akal ya Pak Beni ya. Malah nggak logis ya. Nah, percuma Bro Bagas. Maksud saya itu adalah, jadi diputar-putar Bro Bagas. Contoh, harusnya dimasukin beban sekarang ya. Bro Bagas misalnya ada beban nih, Pak Beni. Simpel aja gini Bro Bagas, simpel. Misalnya Bro Bagas bayar uang muka sewa tempat potong rambut tadi untuk 3 bulan ya. Untuk 3 bulan, 1 bulannya 100 juta. Bayar 300 juta kan ya. 3 bulan bayar di depan. Oke. Nah, kalau Bro Bagas mau mengecilkan margin, masukin langsung aja 3 bulan nih di bulan yang sama, di bulan Juli. Cemplung sekali. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya apa yang harus dilakukan? Bulan Juli 100 juta kan? Taruh dulu 100 juta di bulan Juli. Nanti di bulan Agustus 100 juta lagi. Bulan September 100 juta lagi. Iya. Jangan langsung dimasukin sekali semua 300 juta di bulan yang sama. Ya. Nah, disitulah Bro Bagas permainan-permainan tadi. Saya jujur juga ya Bro Bagas ya, terkadang ini goalnya tadi ya Bro ya, goalnya tadi itu adalah apa? Contoh, kalau marginnya bisa achieve 10%, kita dapat bonus loh. Nah, ayo dong dibuat creative accounting supaya marginnya bisa achieve. Oke. Nah, kalau bosnya nggak tahu, business ownernya nggak tahu, Jadi semangat juga ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang lagi Bro Bagas, kadang-kadang lagi ya Bro ya. Nah, kita ambil lagi terkadang ya Bro Bagas ya, bagian penjualan Bro Bagas ya, bagian penjualan. Ya, bagian penjualan kayak gini Bro Bagas, bagian penjualan.
Misalnya contoh Oke. Bro Bagas, bagian penjualan ya, contoh ya sekarang Bro Bagas sebagai sales ya, simulasi ya, Bro Bagas sebagai sales ya. Bro Bagas harus ditarget Oke, Pak. menjual Ya. 10 unit. Menjual 10 unit mobil, contoh 10 unit mobil ya, 10 unit. Nah, ternyata Bro Bagas tidak achieve bulan ini 10 unit. Tidak achieve 10 unit, hanya achieve misalnya 9 unit. Nah, satu unit lagi Bulan nih, satu. Bro Bagas bisa pinjam nama atau pinjam nama customer yang dalam tanda kutip belum tentu pasti beli, dimasukin dulu Oke. sebagai penjualannya Bro Bagas agar bonusnya bisa keluar. Oke. Nah, sebenarnya kan itu sudah langkah-langkah menurut saya yang tidak sehat, Bro Bagas. Yang tidak sehat. Penipuan jatuhnya Nah, ya Pak Beni ya. iya, Bro. Tapi kalau sebagian orang ada mengatakan selagi wajar boleh. Betul, selagi wajar boleh. Saya setuju selagi wajar boleh. Tapi kalau sudah langkah-langkah yang sudah ekstrim kayak gitu, siapa yang bisa menakar kewajaran itu, Bro Bagas? Wajarnya Bro Bagas sama saya pasti beda-beda, Bro. Oke. Ya kan? Nah, itu dari sisi margin ya. Oke, sekarang yang kedua, tekniknya Bro Bagas ya. Kita bahas teknik ya di segmen terakhir ini ya. Yang kedua itu adalah kita Ya Pak Beni. memanipulasi arus kas. Arus kas ya Pak Beni. Tadi Arus kas. manipulasi laba ya, sekarang arus kas. Itu gimana Pak Nah, Beni kalau arus kas? kalau arus kas Bro Bagas, jadi gini, Bro Bagas misalnya dapat pinjaman dari pihak ketiga, oke? Oke. Tapi Bro Bagas tidak akui itu sebagai pendanaan, tapi Bro Bagas mengaku itu sebagai arus kasnya operasional, bahwa Bro Bagas achieve secara operasional menghasilkan arus kas dengan nilai tertentu. Padahal tadi itu duitnya dapat duit itu dari dasar duit pendanaan, Bro. Bukan dari operasionalnya Bro Bagas. Oke. Nah, kalau misalnya Bro Bagas mau atur lagi arus kasnya supaya nampak kecil, arus kas pengeluaran Bro Bagas tuh Bro Bagas gedein ya, Bro Bagas keluarkan dari operasional, pindahkan ke arus kas investasi. Diatur Bro, diatur di mana kita mau Bro, diatur karena di mana kita mau pencatatan tadi itu. Nah, makanya di sini ya di mentoring kali ini Bro Bagas sama Eljon, Ya. sangat penting bagi kita mengetahui hal ini terlebih dahulu Bro Bagas. Bahwa laporan keuangan itu belum tentu bisa dipakai sebagai acuan yang valid. Ternyata riskan juga ya Pak ya. Apalagi kalau Iya, para business owner-nya tidak tahu mengenai hal-hal seperti ini. Karena banyak sekali ternyata manipulasi-manipulasi di dalamnya yang dapat merugikan tentunya nantinya untuk pertumbuhan perusahaannya sendiri ya Pak Beni ya. betul. Nah, kalau Bro Bagas sekarang ini, suatu saat nanti Bro Bagas menjadi seorang business owner, atau teman-teman Amin. business owner sekarang lagi menonton acara kita ini Oke. Bro Bagas ya, Nah, sama Eljo yang menonton ini, kata kunci cuma satu. Apapun jenis laporan keuangan yang dipegang, tanya dulu ke bagian finance-nya, bagian keuangannya, tanya, ada cash flow nganggur nggak? Ada uang nganggur nggak di rekening bank kita? oke. Kalau dia bilang nggak ada Pak. Nah, kalau nggak ada, kenapa margin kamu bisa besar ya? Oke. Jadi tanda tanya juga ya Pak Beni ya. Oke, berarti Iya, harus tanya dulu. Ada uang nganggur nggak nih? Oke, oke, oke. Ilmu baru nih sahabat iya. Aljo. Karena kalau sudah itu, kalau ada duit nganggur, ada duit berlebih dengan catatan ya, kita sudah bayar vendor, sudah bayar pihak ketiga ya, perbankan, sudah bayar utang pajak, semua kita sudah bayar, masih ada duit nganggur ya. Ada mati katakan kita bayar vendor tadi kan sesuai TOP bro, bro Bagas, sesuai dengan jatuh temponya. Kalau masih ada duit nganggur ya sudah, karena duit nganggur ini kita manfaatkan untuk bisnis develop. Sekarang saya tanya Bro Bagas, Bro, saya buat laporan keuangan sama Bro Bagas nih, marginnya 50%, contoh, margin 50% ya, contoh. Terus saya minta sama Bro Bagas selaku business owner, Bro, tolong dong suntik dana lagi, karena kita belum bisa bayar vendor. Nah, Bro Bagas mau nggak tuh? Dikasih margin 50% di atas kertas, tapi untuk bayar vendor aja, saya minta Bro Bagas suntik dana lagi. Mau nggak? Nggak mau. Nah, itu dia, Bro. Oke, Poinnya oke. sangat simpel, Bro Bagas. Kata kuncinya, ada duit nganggur nggak? Kalau bagian keuangan bilang tidak ada, laporan keuangan itu nggak usah lagi dilihat. Itu apa? Oke, oke. Jadi ini Berarti kita kan tidak harus jadi masalah. harus tahu ya Pak ya teknik dari manipulasi arus kas ini juga ya. Iya.
Nah, jadi Bro Bagas ya, laporan keuangan itu dalam tanda kutip ya, saya summary ya Bro Bagas sama Eljon ya, kita boleh dandan ya, kita boleh dandan. Nggak mungkin orang tidak berdandan, nggak mungkin baru bangun tidur langsung tapping, nggak mungkin. Pak Beni baru bangun tidur, Bro Bagas bangun tidur langsung tapping, nggak mungkin. Pasti kita akan dandan, pasti kita dandan dalam tanda kutip ya, bukan dandan yang aneh-aneh ya. Pasti tetap ada dandan. Nah, sewajarnya ya Pak ya. Nah, itu dia Bro Bagas sama Eljon. Itu dia. Nah, bukan menipu. Itu nggak boleh. Karena untuk apa kita tipu-tipu itu? Tipu itu cuma bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Aduh, udahlah. Saya menyarankan sama Eljon ya, para business owner. Hidup ini sementara. Mau tipu apa? Nanti endingnya kita nggak tahu kita masih bisa hidup atau nggak besok. Oh, salah. Kita jujur aja lah. Setuju Pak Beni. Iya. Saya sudah melihat Setuju sekali saya. Tidak boleh melakukan penipuan Pak Beni. Bro Bagas, saya sudah melihat banyak hal. Karena ini jatuhnya akan menjadi sebuah kejahatan ya Pak Beni ya, kalau penipuan ini ya. Nah, sahabat Eljon seperti yang disampaikan. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Beni tadi ya Pak Beni, kita boleh dandan, boleh make up sedikit untuk mempercantik saja, jangan untuk memanipulasi, merubah jadinya Pak Beni ya jadinya. Oke, seru sekali Pak Beni perbincangan kita hari ini, namun tidak terasa Pak Beni kita telah di penghujung dari episode kita kali ini. Nah, terima kasih Pak Beni sudah banyak sekali melakukan coaching dan mentoring bersama saya dan sahabat Eljon di rumah. Tentunya ini menjadi ilmu baru ya untuk para business owner di rumah untuk melek akan laporan keuangan agar tidak tertipu nantinya atau melakukan penipuan malah hal-hal yang memang nantinya akan mengganggu pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, sahabat Eljon, jangan khawatir jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya. Saya Bagas Daripada bersama Bapak Beni Cuaca akan menemani kalian di episode-episode Indonesia Business Forum lainnya. Tentunya hanya di Eljon TV. Saya Bagas dan Pak Beni Cuaca pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Beni. Thank you. Sampai bertemu lagi Pak Beni kita di episode berikutnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.